Shalom, selamat malam Pak Bude dan saudara-saudaraku sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih karena malam hari ini keluarga kami diberikan kesempatan untuk memimpin persekutuan doa. Yang sebetulnya ini adalah sebuah kehormatan yang Tuhan berikan kepada keluarga kami. Kalau boleh saya memberikan sebuah kesaksian singkat sebelum memulai perenungan atau sharing firman Tuhan nanti. Saya ingin sedikit bersaksi bahwa Tuhan menyampaikan kepada saya melalui sebuah pesan yang ditanamkan di dalam hati bahwa saya harus menyampaikan sebuah pesan kepada generasi kedua, same family. Tetapi saya juga menyadari sebagai generasi kedua tentunya kita punya yang lebih senior yang biasa membawakan renungan di dalam persekutuan doa. Mungkin saya hanya bisa masuk di bagian kesaksian. Tetapi yang saya rasakan Tuhan mengatakan Tuhan akan memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan kesaksian. Tetapi bukan di dalam kesaksian, tetapi di dalam sebuah perenungan kebenaran firman Tuhan. Saya hanya bisa berkata, oh ya Tuhan, mungkin nanti pada saat keluarga Serpong yang memimpin persekutuan doa, mungkin saya akan minta izin dulu kepada Mama untuk memberikan sharing firman Tuhan. Tetapi ternyata Tuhan memberikan kesempatan di awal tahun, karena memang Tuhan mengatakan di awal tahun, kamu dulu yang memulai. Dan puji Tuhan, kesempatan itu tuh diberikan kepada kami. Baik, kita akan memulai. Saya akan mencoba merefleksikan daripada apa pesan yang sudah Tuhan berikan atau Tuhan tanamkan di dalam hati saya. Ketika suatu saat saya membaca sebuah firman Tuhan, yaitu diambil dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan yang kelima, tiba-tiba saya mendapat sebuah pengetahuan tentang sesuatu hal yang terjadi pada akhir zaman. Kalau kita bisa mengatakan hari-hari ini adalah sudah mendekati akhir-akhir zaman. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membacakan, saya akan coba membacakannya dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada perintah Allah. Dan yang paling aneh adalah pada ayat yang kelima. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Baik, ketika saya membaca firman ini, sepertinya Tuhan mengatakan atau menjelaskan kepada saya mengenai arti bagaimana kita mengenal Tuhan kita, mengenal Allah kita. Karena terus terang pada ayat yang kelima ini sangat membuat saya menjadi bingung. Mengapa secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, ya, tetapi kelakuan mereka justru sebaliknya. Orang beribadah, orang pergi ke gereja, orang mengenal Tuhan, tentu pada akhir ujungnya adalah harus semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Tetapi yang terjadi justru kita lihat daripada ayat yang kedua, ketiga, dan keempat, ya,
suka mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, ya, menyombongkan diri, mengatakan kamu salah, saya yang paling betul. Dan kita bisa lihat bagaimana hari-hari seperti sekarang ini banyak sekali orang yang menganggap dirinya paling betul, dirinya paling hebat, tidak mau disalahkan, ya, menyombongkan diri. Kita bisa lihat banyak sekali di YouTube menyombongkan kekayaan dari uang-uang yang mereka dapatkan, seakan-akan menjadi sangat membanggakan ketika kita menjadi orang yang sukses secara dunia. Dan yang paling menakutkan adalah ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristiani, justru ikut masuk di dalam hal tersebut. Mengapa hal ini terjadi? Itu saya bertanya, Tuhan, mengapa orang-orang yang sudah rajin ke gereja, rajin beribadah, tetapi mereka justru perbuatannya semakin tidak karu-karuan? Kenapa Tuhan? Saya bertanya seperti itu. Yang saya tahu, ketika saya ke gereja, pasti saya akan menjadi orang yang baik. Tetapi hari-hari ini banyak di gereja menjadi seperti, bahkan malaikat pun kalah sucinya mungkin ya. Tetapi ketika di luar, setan kalah garangnya daripada mereka. Itulah manusia yang kadang saya juga tidak memahami. Pada saat itu saya bertanya, Tuhan, mengapa ada anak-anak Tuhan yang seperti itu? Saya cari, saya coba renungkan, dan pada suatu saat Tuhan memberikan saya sebuah pencerahan melalui ayat, yaitu dari Hosea 4 ayat yang ke-6. Saya akan coba bacakan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ternyata Tuhan memberikan sebuah penjelasan yang pertama, kenapa hal itu bisa terjadi. Mengapa orang yang rajin beribadah justru perbuatannya tadi itu ya, suka pamer, cinta uang, tidak mau mengalah, ya, memfitnah, ya, merasa paling benar, ya, suka menghakimi orang lain. Nah, itu tadi ternyata karena dia pergi ke gereja atau dia beribadah, tetapi di sini dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dan engkaulah yang menolak pengenalan itu. Artinya kita menolak, ya, menolak mengenal Tuhan. Kita tidak mau mengenal Tuhan secara sungguh-sungguh. Ya, kita hanya, kalau dari dalam bahasa King James Version atau dalam bahasa Alkitab bahasa Inggrisnya dikatakan tidak mengenal Allah ini adalah lack of knowledge, ya, lack of knowledge artinya pengetahuan yang kurang, ya. Sehingga Tuhan di sini mengatakan kepada saya, kamu harus bisa membedakan antara kamu mengenal, antara kamu tahu atau percaya. Karena hanya sekedar percaya, sekarang contoh kalau hanya sekedar percaya, ketika saya sekolah ada ujian, saya percaya kalau saya tidak belajar pasti saya nggak akan lulus, tidak akan bisa mengerjakan soal ujian. Saya percaya soal ujian harus saya pelajari, harus saya hafalkan. Kalau saya tidak menghafalkan, tidak mempelajari, maka saya tidak akan lulus. Saya percaya, tapi pada kenyataannya saya tidak mengambil tindakan untuk belajar sungguh-sungguh. Saya malah sibuk main WA, saya malah sibuk kesana kesini. Akhirnya saya tidak melakukan apa yang sudah saya percayai. Saya percaya Tuhan ada, tapi kita tidak melakukan apa yang harus kita lakukan kalau kita percaya pada Tuhan. Yang kedua, masalah tahu. Tuhan bilang katakanlah tahu. Ya, tahu itu sekedar hanya orang, oh ya tahu. Ya, misalnya gini, Pak Jokowi dan saya. Oh, saya tahu Pak Jokowi itu. Saya tahu Pak Jokowi suka makan apa. Saya tahu Pak Jokowi ini rumahnya di mana. Oh, saya tahu Pak Jokowi ini mobilnya apa dan lain sebagainya. Saya tahu. Tetapi ketika Pak Jokowi ditanya, apakah Pak Jokowi mengenal saya? Ya, hampir pasti dikatakan, oh saya tidak mengenal Anda. Artinya tahu, hanya sekedar tahu, tetapi tidak pernah mengenal sungguh-sungguh. Seumpama begini,
Ya ini mohon maaf kepada Mas Ero. Ya, misalnya Mas Ero, pada suatu waktu ada seorang yang tidak dikenal kemudian mengatakan, Mas Ero, bolehkah aku meminjam uang kamu 5 juta saja? Ya, kalau Mas Ero punya pun 5 juta, pasti akan berpikir 2-3 kali untuk meminjamkan kepada orang yang tidak dikenal. Pastinya saya hampir memastikan sepertinya tidak akan berani memberikan pinjaman. Ya mungkin hanya memberikan, sudahlah kamu kan, aku ada uang 100 ribu nih tuh, kasih kamu 100 ribu saja. Ya, paling hanya seperti itu. Tetapi kalau yang mengatakan meminjam ini adalah misalnya Bude Titik, sekali lagi mohon maaf Bude, ini hanya sekedar perumpamaan saja, Bude Titik yang meminjam kepada Mas Ero gitu ya, pasti Mas Ero akan memberikan uang tadi dengan sukacita, dengan hati yang riang, karena kenal dan pasti akan dikembalikan. Begitupun juga dengan Tuhan kita. Tuhan mengatakan, ketika umatku tidak mengenal aku, maka mereka tidak akan dengan sukarela memberikan hidupnya untuk melayani aku. Lalu saya bertanya, maksudnya bagaimana Tuhan? Ya, ketika kita mengenal Tuhan sungguh-sungguh, maka hidup kita akan kita berikan kepada Tuhan. Kita akan menjadi seperti orang yang selalu merindukan Tuhan. Kita bisa melihat Tuhan tidak hanya sekedar hubungan kita dengan surga, tetapi juga dengan sesama. Karena di dalam kita mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu, maka juga kita harus mengasihi sesama kita. Akan timbul perasaan mengasihi. Kita akan timbul merasa untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Sehingga kita akan memberikan hidup kita untuk melayani Tuhan. Jadi kalau ada anak-anak Tuhan yang mengatakan, aduh saya masih repot, saya kan banyak pekerjaan, saya kan masih punya anak kecil, saya kan masih punya ini, saya masih ini, dan lain sebagainya. Tentunya itulah yang dikatakan bahwa belum mengenal Tuhan secara sungguh-sungguh. Mungkin hanya tahu atau percaya Tuhan itu ada, walaupun dia seorang Kristen. Mengapa hal ini terjadi? Karena hanya sekedar tahu, pengetahuan saja. Begitupun orang yang sekolah di teologi, dia sekedar tahu saja, ya dia tahu Yesus itu siapa, Yesus lahir di mana, orang tuanya siapa, ya murid-muridnya siapa, itu dia tahu. Lalu apa yang membuat dia mengenal? Maka Tuhan mengatakan bahwa ya, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kita? Nah, kalau kita bicara bagaimana kita mengenal Tuhan kita ada satu contoh yang menarik yang harus kita dengarkan, yaitu dari Ayub. Ya, Ayub adalah seorang yang saleh dan taat dikatakan di firman Tuhan. Kalau kita baca dari Ayub 42 ayat yang kelima dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ini menandakan bahwa saat Ayub menjadi taat dan saleh hanya mendengar apa kata orang. Kalau kita kata, oh kita hanya karena apa kata khotbah Pak Pendeta di gereja, atau apa kata Romo di gereja, ya, atau apa kata hamba Tuhan di gereja. Ya, kita mendengar, tapi kita tidak pernah berjumpa dengan Tuhan. Tetapi Ayub di sini berjumpa dengan Tuhan. Dalam apa dia berjumpa? Di dalam kesusahannya, ya, dia ditinggal mati oleh anaknya, ditinggal oleh istrinya, bahkan juga sahabat-sahabatnya. Pada saat itu dia benar-benar jatuh dan dia pada akhirnya baru menyadari dan mulai mengenali Tuhan. Oh, ternyata inilah Tuhan yang selama ini dia cari. Artinya ada pengenalan kepada Tuhan. Hal ini yang Tuhan ingin kita dapatkan. Jadi ketika kita di dalam banyak-banyak permasalahan, banyak pergumulan, banyak kesulitan, banyak apapun di dalam hidup kita ini yang tidak nyaman, ya, kita harus kembali berdoa kepada Tuhan, minta tuntunan Tuhan. Karena ketika di firman itu dikatakan di dalam kelemahan, maka semakin nyata kuasanya. Di dalam kesulitan kita, di dalam pergumulan kita, maka kita akan semakin bisa merasakan hadirat Tuhan, pertolongan Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan.
Kita mengenal sungguh-sungguh bukan sekedar hanya kata Pak Pendeta, apa kata Romo, apa kata hamba Tuhan lain, ya, tetapi benar-benar menghadapi perjumpaan dengan Tuhan. Mengapa hal itu penting? Karena kalau kita lihat dari Matius 7 ayat yang ke-23 ya, atau 22 sampai 23 saya bacakan. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bayangkan, kita bisa mengatakan bahwa ketika pada hari-hari terakhir akan banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, bukankah kami mengusir setan, bukankah kami mengadakan banyak mujizat? Bayangkan, ini berarti bukan sekedar bukan orang non Kristen, ini orang Kristen. Dia bisa mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Dia bisa mengadakan mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Artinya dia orang yang percaya pada Tuhan Yesus, dia orang yang tahu tentang Tuhan Yesus. Ya. Jadi mereka ini adalah orang-orang Kristen yang sudah mengenal Tuhan Yesus menurut pandangan mereka. Tapi sebenarnya Tuhan mengatakan, ya, pada waktu itu aku akan berterus terang kepada kamu, aku tidak mengenalmu, nyalah kalian semua pembuat kejahatan. Bayangkan, ya, bagaimana kalau kita tidak mengenal sungguh-sungguh Tuhan kita. Hanya rindukanlah perjumpaan dengan Tuhan. Ketika saya kecil sampai dengan besar, sampai dengan umur 38 tahun kemarin, saya mengenal Tuhan. Orang tua mengajari saya tentang kebenaran firman Tuhan. Orang tua saya mengajari tentang bagaimana Tuhan itu. Tetapi selama itu juga kami lebih banyak pasif dalam melayani Tuhan. Saya menganggap bahwa sudahlah, saya sudah cukuplah memberikan persembahan, mungkin yang memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Saya rasa sudah cukup gitu ya. Tapi kalau kita lihat setelah saya menghadapi perjumpaan dengan Tuhan, saya dilawat oleh Roh Kudus dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam hati saya. Tentunya saya menjadi berbeda, menjadi orang yang selalu seperti kata Mazmur, ya, selalu haus akan firman Tuhan, yang selalu merenungkan, ya, Taurat siang dan malam. Itulah ketika kita sudah mulai mengenal Tuhan, maka kita akan berubah menjadi sangat merindukan Tuhan kita. Ya. Ayub tadi mengatakan di dalam kesukarannya dia bertemu dengan Tuhan. Di dalam pergumulannya dia bertemu dengan Tuhan. Oleh karena itu, ya, kalau kita sedang ada pergumulan, sedang ada kesulitan, jangan berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Ya. Kalau kata Nabi Yeremia dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, ya. Makanya kita jangan pernah mengandalkan kekuatan itu, tapi kita kembali kepada Tuhan. Kita harus mengenal. Justru ketika kita dalam kesulitan, dalam kepayahan, dalam ketakutan, kita semakin mudah merasakan Tuhan itu datang. Tetapi kalau kita sedang dalam kondisi yang nyaman-nyaman saja, tentunya hal itu menjadi sulit, ya. Jadi kalau ada sebuah kesulitan yang kita alami, percayalah itu adalah sebuah kesempatan, sebuah terobosan yang Tuhan berikan untuk kita bisa merasakan hadirat Tuhan, pelawatan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, pertanyaan berikutnya, setelah kita mengenal Tuhan kita, apa langkah selanjutnya yang harus kita lakukan? Ya, karena kalau kita lihat, misalnya di dalam sebuah KKR, wah, orang itu dipenuhi dengan hadirat Tuhan, kemudian dia bisa pingsan, ya, dia bisa manifestasi, dia jatuh, ya, atau dia bisa merasa nangis yang luar biasa, ya, dia sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi ketika dia pulang, ya, dia sudah firman Tuhan tadi sudah ditabur di dalam tanah yang dia punya, tetapi tanahnya sangat tipis, ya, akhirnya bertumbuh sebentar, setelah itu dia kembali lagi kepada himpitan dunia tadi, menjadi takut, menjadi khawatir, dan lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya orang itu kembali lagi. Oleh karena itu, Tuhan mengatakan untuk step yang kedua setelah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita sudah mulai mengenal Tuhan. Karena apa? Karena kita ini sudah pernah merasakan hadirat Tuhan, maka the next step atau langkah selanjutnya adalah kita harus
menjaga hubungan kita dengan Tuhan secara kontinu, ya, itu harus kita usahakan. Kalau kita lihat dari Yakobus, yaitu adalah salah satu adik daripada Tuhan Yesus, ya, adik tiri tentunya, dikatakan dalam Yakobus 4 ayat 8 dan ayat yang ke-10 dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Ayat ke-10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Ya, jadi kalau kita sudah mendekatkan diri kita kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan mendekat kepada kita. Dan ketika kita mendekat kepada Tuhan, maka kita harus dikatakan apa? Ya, kita harus berduka cita. Ya, kita harus berduka cita di sini bukan berarti kita terus hidup susah, bukan. Berduka cita di sini adalah pengertian kita harus menahan daripada keinginan kita. Wah, sama seperti orang menikah, ya. Sebelum menikah, saya mau keluyuran sampai jam 12 malam, jam 1 malam pulang ke rumah, mungkin tidak ada yang ngelarang. Tetapi ketika kita sudah menikah, ketika kita sudah punya pasangan, maka kita tidak bisa lagi hidup seenak kita sendiri. Pulang-pulang malam, kadang juga nggak pulang, ya. Dulu waktu saya kuliah, ya, karena tidak ada itu, ya, saya pulang bisa jam 2 pagi, jam 3 pagi, ya. Bilang aja alasan dari belajar kelompok, padahal ya saya habis ngeluyur sama teman-teman kemana kita main, tapi pulang ya sudah. Tapi setelah kita menikah, maka kita tidak bisa lagi seperti itu. Begitupun juga kita, setelah kita menjadi mempelainya Kristus, maka kita tidak bisa lagi bersuka cita dengan dunia ini. Kita harus menjadi berduka cita dengan dunia ini, ya. Karena itu Tuhan minta rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Kita harus selalu merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang akan meninggikan kita, yang Tuhan akan mengangkat hidup kita. Itu kata kuncinya menurut Rasul Yakobus. Jadi setelah kita mengenal Tuhan, maka langkah selanjutnya kita harus terus membina hubungan kita yang intim dengan Tuhan. Dan itu harus disediakan waktunya untuk kita berdoa, ya, untuk kita merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu dikatakan di Efesus adalah pedang roh, ya, pedang roh, ya, topang keselamatan, ya. Itu semua firman Tuhan yang kita baca, ya. Bagaimana kita bisa berperang, karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa udara, ya. Jadi peperangan itu adalah peperangan rohani yang kita perangi, setan-setan dan penguasa-penguasa udara tadi yang selalu berusaha menjatuhkan kita, ya, dengan berbagai macam kondisi yang ada di dalam hidup kita. Oleh karena itu kita harus terus menggunakan baju perang kita, ya, baju jirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, perisai iman, pedang roh, kasut kerelaan mewartakan Injil damai sejahtera, ya, ketopang keselamatan. Dan yang paling penting biasanya kita katakan selalu berdoa, ya, di dalam segala kondisi, ya. Baik. Setelah kita mulai mengenal Tuhan dan kita sudah mulai menjaga hubungan yang intens dengan Tuhan, ya, maka pada fase yang ketiga Tuhan katakan akan apa? Ya, 1 Yohanes 2 ayat 3 dikatakan, 1 Yohanes 2 ayat 3 dikatakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia tetapi tidak menuruti perintahnya, ia akan menjadi pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi itulah, ketika kita sudah mengenal, kita sudah menjaga hubungan dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, taat, setia, dan jaga kekudusan. 3 hal itu yang selalu Tuhan sampaikan di dalam hati dan pikiran saya. Tentunya ini juga saya bagikan kembali bahwa selalu 3 hal. Waduh, kayaknya susah deh. Kita kan hidup di dunia, tidak mungkin kita tidak berbuat dosa. Ya betul, memang itu pun terjadi dan saya alami. Ya, apakah setelah saya mengalami lahir baru di penuh Roh Kudus kemudian saya tidak pernah berbuat dosa? Pasti pernah. Kita manusia adalah masih daging, ya. Daging sangat lemah, ya. Roh penurut kan seperti itu. Tetapi itu tadi, bagaimana sikap kita, hati kita ketika kita melakukan sebuah kesalahan, sebuah dosa, ya. Ya tentunya dosanya bukan dosa yang fatal itu, ya. Misalnya dosa di jalan naik mobil dipepet orang gitu, ya.
Mungkin kita emosi, marah ya, itu dosa-dosa yang seperti itu, bukan dosa-dosa yang fatal tentunya, dosa-dosa ringan, tetapi juga itu namanya dosa besar dan dosa kecil tetaplah maut. Ya, tetapi di firman Tuhan dikatakan ya, ada dosa yang mendatangkan maut dan ada dosa yang tidak mendatangkan maut, kan gitu. Apa itu dosa yang tidak mendatangkan maut? Yaitu dosa ketika kita masih berada di dalam Tuhan Yesus, kita menyadari kesalahan sehingga kita tidak ada lagi dosa itu tadi. Ya, jadi ketika kita sudah mengenal Tuhan dan sudah menjalankan perintahnya, maka akan ada perubahan daripada sikap kita menjadi bagaimana sikap kita. Kalau kita lihat dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan sana adanya buah-buah roh. Ya, ada 9 buah roh yang mulai dari kasih, sukacita, damai sejahtera, ya, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, kesetiaan, kebaikan, penguasaan diri, ya. Itu semua akan ada. Dan itu menjadi satu buah paket, ya. Tidak mungkin saya hanya ada buah sukacita deh tapi tidak ada buah sabar, tidak bisa. Ya, Tuhan mengatakan harus satu paket. Ketika satu atau dua atau tiga tidak ada, maka kamu belum bisa atau belum bersama dengan Roh Tuhan secara sungguh-sungguh. Ya, kita harus terus minta diperbaiki, ya, gitu. Tapi hal itu pasti di dunia ini terjadilah sebuah pergumulan. Kalau kita lihat contoh yang paling gampang, yang paling hebat di dalam Alkitab, ada dua tokoh yang sama-sama diurapi Tuhan dan sama-sama diberkati Tuhan secara luar biasa, yaitu Raja Saul dan Raja Daud. Kalau kita membaca firman Tuhan, maka dari kedua orang ini kita bisa mempelajari. Raja Saul melakukan sebuah kesalahan, yaitu disuruh membunuh, ya, raja dari Moab tadi, tetapi dia tidak melakukannya. Dia justru mengamankan rajanya, ya, dan membawa hewan ternaknya yang gemuk-gemuk, yang bagus-bagus, dengan pikiran nanti saya persembahkan kepada Tuhan. Sebagian mereka ambil, sebagian dipersembahkan kepada Tuhan. Pada perintah Tuhan, habisi semua. Tapi Saul tidak merasa itu sebuah kesalahan. Ya, itu bisa kita baca dari cerita di dalam kisah Samuel. Ya, sehingga pada akhirnya Tuhan marah karena Saul tidak merasa dia bersalah. Dia mengatakan, ampuni dulu dosa-dosaku, maka aku akan kembali menyembah Tuhan. Seperti itu kira-kira. Jadi dia ada kesombongan, ya. Tuhan tidak suka kepada orang yang sombong. Tuhan tidak suka kepada orang yang fasik, yang penuh dengan kepura-puraan. Ya. Kemudian kalau kita lihat dari Daud ini justru jatuh bangun di dalam kesalahan, jatuh bangun di dalam dosa. Ya, dia tergoda oleh Batseba, ya. Kemudian dengan Abigail dan lain sebagainya. Dia selalu jatuh di dalam dosa. Tapi ketika dia jatuh di dalam dosa, dia segera menyadari dan dia langsung mengoyakkan jubahnya dan tidak ingin Roh Allah yang ada di dalam dirinya untuk diambil Tuhan. Itu yang membedakan. Jadi kita sebagai manusia pasti bisa berbuat salah, kita pasti bisa berbuat dosa. Tetapi hal menyadari ke sebuah kesalahan, sebuah dosa, itu yang mungkin tidak akan pernah dimiliki kalau kita tidak bersama dengan Roh Tuhan yang ada di dalam hati kita, itu Roh Kudus. Ya. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan bahwa jangan sampai, ya, ini kita semua mengatakan bahwa aku kan sudah banyak memberi persembahan, aku kan sudah banyak memberikan persepuluhan kepada gereja, saya rasa sudahlah cukup, saya kan orang yang sibuk, ya. Kalau kita lihat hal seperti ini, ya, hati-hati, ya. Kalau kita lihat, ya, cerita 5 roti dan 2 ikan, ya, 5 roti dan 2 ikan yang diberikan kepada seorang anak, kepada Tuhan Yesus untuk memberkati 5.000 orang yang khotbah di atas bukit itu, ya. Itu bisa kita katakan bahwa 5 roti dan 2 ikan tadi itu adalah persembahan yang bisa kita berikan kepada Tuhan, ya. Jadi Tuhan itu mengajari kepada kami, kepada saya tentunya, bahwa 5 roti dan 2 ikan tadi adalah sebuah persembahan yang bisa kita berikan hanya kepada Tuhan. Sedangkan apa yang Tuhan berikan kepada kita? Ketika Tuhan Yesus mengangkat tangan dan memberkati 5 roti dan 2 ikan tadi, Tuhan membalasnya dengan makanan untuk 5.000 orang dan 12 bakul penuh tersisa. Artinya Tuhan sudah memberikan kita 12 bakul. Tuhan sudah memberikan banyak hikmat, banyak berkat di dalam hidup kita. Jadi apa yang kita berikan itu hanya seperti 5 roti dan 2 ikan, tidak ada artinya. Ya, tidak ada artinya. Saya ingin memberi sebuah contoh yang gampang saja, ya, sebelum renungan sharing firman ini selesai, bahwa ketika saya sakit COVID, saya mengalami sedikit
sesak nafas dan saturasi sempat agak rendah ya, di angka 93. Itu pun nafas sudah luar biasa berat. Sampai suatu saat saya harus berjuang untuk membeli tabung oksigen. Seharga tabungnya waktu itu 1 juta lebih. Kemudian itu tabung 1 meter kubik. Tabung itu untuk isi harganya sekitar 200.000 dan hanya bertahan kurang lebih 3-4 jam. Sekarang 4 jam. Berarti satu hari dia harus membeli sebanyak 6 buah tabung atau 6 kali diisi lah. Katakanlah kita isinya saja. Satu hari kita harus membayar 6 dikali 200.000, 1.200.000. Satu hari hanya untuk kita bernafas. Bayangkan, 1 juta untuk kita bernafas satu hari. Kita sudah hidup berapa puluh tahun. Kalau kita suruh membayar Tuhan, apakah hari ini kita mampu membayar Tuhan? Itu baru dari oksigen, belum dari tempat yang lain, belum dari berkat-berkat yang lain. Jadi jangan pernah kita menyombongkan ketika kita bisa memberi sumbangan, memberi bantuan kepada orang-orang lain, karena itu nggak ada apa-apanya, ya. Jangan sampai uang kita yang masuk ke surga kita malah masuk neraka gitu ya. Itu dagelannya seperti itu, bercandaannya seperti itu. Bahwa janganlah seperti itu. Tuhan nggak butuh uang kita. Tuhan nggak butuh. Yang Tuhan butuhkan itu adalah hati kita yang mau mengenal dan mengikuti perintah-perintahnya. Ya, itu yang Tuhan mau. Jadi sebagai sebuah kesimpulan daripada sharing firman ini yang mau saya sampaikan supaya kita semua juga tidak lupa. Yang pertama, ada 3 hal ya yang ingin Tuhan sampaikan, yang ingin Tuhan tanamkan di dalam kita semua sebagai generasi yang kedua Same Family, juga kepada Pak Ade, Bude dan Om sekalian, bahwa satu ya, kita dalam mengenal Tuhan kita harus menghadapi perjumpaan dulu dengan Tuhan secara pribadi, dan perjumpaan itu bisa dengan berbagai macam cara dan berbagai macam bentuk ya. Tetapi biasanya ketika kita sedang dalam posisi yang sulit, kita akan lebih mudah menghadapi atau menemui Tuhan. Justru kalau kita dalam kondisi yang sedih, dalam kondisi yang tidak nyaman, bersyukurlah dan bersukacitalah karena sebentar lagi kita akan bertemu dengan Tuhan. Kalau kita dalam kondisi yang senang-senang saja, dalam kondisi fine-fine saja, ya kita tetap bisa, kita minta pada Tuhan. Ketuklah maka akan dibukakan, mintalah maka akan diberikan, kata Tuhan seperti itu dalam kitab Matius. Makanya kita harus mengatakan itu, kita harus menghadapi perjumpaan dulu. Seperti tadi Ayub, dalam susahnya dia berjumpa dengan Tuhan, akhirnya dia mulai mengenal. Begitu juga dengan Yakub, ketika dia melarikan diri, dia bertemu dengan Tuhan di sebuah gua, ya, di gua Betel berikutnya, bahwa disitulah dia bertemu dengan Tuhan. Ya, yang kedua setelah kita bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan hadirat Tuhan, diurapi Tuhan, maka yang kedua kita harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, yang ingin Tuhan sampaikan. Ya, harus dijaga hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus rajin saat teduh, kita harus rajin membaca firman Tuhan, ya. Kita harus rajin memuji dan menyembah Tuhan. Karena itulah sehingga roh kita akan semakin menyala-nyala dan kita semakin serupa dengan Tuhan. Tidak ada karena Tuhan mengatakan, bukan kamu yang mencari aku, tetapi akulah yang mencari kamu. Ya, jadi kita itu hanya bisa berteriak, Tuhan nanti akan datang kepada kita, karena kita adalah manusia yang berdosa. Kita tidak bisa mencari yang kuduslah yang akan datang kepada kita. Rindukan Tuhan setiap waktu, pasti Tuhan akan datang. Dan ketika semua itu sudah terjadi, kita sudah mengalami perjumpaan, kita sudah menjaga intim dengan Tuhan, maka yang ketiga adalah harus kita nyatakan di dalam tindakan dan perbuatan kita. Kita harus menjadi garam dan terang dunia. Jangan sampai ada orang mengatakan, orang Kristen kok gitu. Nah, itulah yang kita dengar. Orang Kristen kok omongannya seperti itu. Hamba Tuhan kok berantem sendiri sama hamba Tuhan. Hamba Tuhan kok berantem sama umatnya. Ya, hamba Tuhan kok melakukan seperti ini dan sebagainya. Jangan sampai seperti itu. Karena kita ketika sudah menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, maka kita akan menjadi, ya, ada Tuhan di dalam hidup kita. Makanya berhati-hatilah hidup kita, jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan, ya, karena di situ terpancar Tuhan kita. Jangan sampai kita mempermalukan Tuhan kita, tapi Tuhan yang akan memampukan. Tugas kita hanya menyediakan hati kita, ya, menyediakan hati kita. Itu yang Tuhan mau. Terima kasih saudara-saudara sekalian, Pak Ade, Bude dan Om, Tante. Semoga sharing daripada kesaksian saya dan sedikit firman Tuhan ini dapat menguatkan kita semua bahwa kita harus mulai mengenal dan melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa kita di surga. Haleluya, amin.